Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eka Putri Anugrahing Widi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, gelombang 11 angkatan 43 tahun 2021 dengan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Untuk mutu adalah kualitas. Untuk poin komitmen ada 3, yaitu individu atau kelompok, janji, dan juga perbuatan. Poin mutu juga ada 3, yaitu standar, kelayakan, dan ciri atau sifat. Sehingga arti dari komitmen mutu merupakan janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Dapat diartikan pula sebagai suatu kemauan dan janji dari individu atau kelompok untuk menjamin bahkan meningkatkan standar kualitas pekerjaannya. Nilai dasar komitmen mutu ada 4, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi mutu. Efektivitas adalah berhasil guna, yaitu merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Untuk efisiensi adalah berdaya guna, yaitu menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Inovasi adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan, di mana terdapat 3 urutan kegiatan untuk mencapainya, yang meliputi semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Sedangkan untuk berorientasi mutu adalah berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan sesuai standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Selanjutnya, nilai dasar orientasi mutu terdiri dari komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Berbicara terkait orientasi mutu, perlu diketahui soal manajemen mutu terpadu yang terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Untuk pilar manajemen mutu terpadu sendiri ada produk, proses, organisasi, pemimpin, dan juga komitmen. Mencapai manajemen mutu terpadu terdapat 7 langkah yang perlu diketahui, yaitu pertama, berfokus kepada pelanggan, kedua, obsesi pada mutu, ketiga, pendekatan ilmiah, keempat, komitmen jangka panjang, kelima, kerjasama tim, keenam, perbaikan secara berkesinambungan, dan ketujuh adalah diklat. Salah satu nilai komitmen mutu adalah inovasi. Inovasi perlu dilakukan karena adanya dorongan kebutuhan dan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Implementasi pendekatan inovasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, khususnya untuk meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur dalam bentuk inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, maupun inovasi paradigma. Selanjutnya, cara berinovasi. Ada 4 cara, yaitu pertama, penemuan. Dengan mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan. Dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
Yang ketiga, duplikasi dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, sintesis dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Membangun komitmen mutu ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengobservasi atau mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu. Sebelumnya, orientasi kepada peraturan berubah menjadi orientasi kepada publik. Sebelumnya, cara kerja APS, rutinitas, dan asal-asalan. Selanjutnya, berubah orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sebelumnya, bersikap pasif, berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Sebelumnya, cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Contoh aktualisasi nilai dasar komitmen mutu, seperti saya sebagai analisis perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk nilai efektif diimplementasikan melalui perencanaan capaian target kinerja untuk tahun berikutnya, di mana target tersebut merupakan target dari indikator kinerja yang akan dicapai sesuai dengan bidang penugasan yang disertai dengan rencana anggaran biaya. Dan selanjutnya, setiap triwulan dilakukan pelaporan untuk mengetahui progres pelaksanaan, serta pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap target dan realisasi capaian pekerjaan. Untuk nilai efisien diimplementasikan melalui perumusan perencanaan pembangunan seperti pada tahap penyusunan rancangan KUA PPAS. Dilakukan filterisasi program kegiatan setiap SKPD dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal kabupaten dan tema RKPD, sehingga diperoleh program dan kegiatan yang terklasifikasi menjadi prioritas pertama, kedua, dan ketiga untuk dilaksanakan tahun berikutnya. Selanjutnya, untuk nilai inovasi diimplementasikan melalui pemanfaatan keberadaan teknologi saat melaksanakan pekerjaan, seperti pembuatan daftar hadir online melalui Google Form untuk absensi peserta pada forum koordinasi, penyimpanan dokumen atau materi melalui Google Drive untuk sharing dengan pihak terkait. Contoh lain, pembuatan buklet informasi Grand Design perencanaan pembangunan melalui aplikasi Canva. Untuk nilai berkomitmen mutu diimplementasikan melalui perumusan kajian dengan berbagai pendekatan, baik ilmiah maupun lapangan, untuk menghasilkan rekomendasi perencanaan pembangunan seperti penentuan desa wisata yang akan mendapat dukungan pendanaan APBD dipilih berdasarkan kajian secara visual lapangan, yaitu melalui monitoring, dan secara ilmiah, yaitu scoring beberapa indikator. Selanjutnya, penentuan prioritas program kegiatan SKPD ditentukan berdasarkan kajian
yaitu melalui scoring kontribusi terhadap permasalahan makro kabupaten, permasalahan spesifik kabupaten, dan tema RKPD dengan tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Ketiga, orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kelima, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keenam, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Sekian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan komitmen mutu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.